Dengan kekuatan keyakinan itulah yang mendorong kita memiliki semangat pada hari ini. Di pagi hari, menyempatkan waktunya untuk menyiapkan bebersih di rumah, dan kemudian mengisi batin, memberi makanan batin. Sesudah memberi makanan batin, jasmani, sehari berapa kali jasmani diberi makan? Cici? 3 kali itu yang nampak ya. Pagi siang berarti 2 kali. Sudah cukup untuk kekuatan. Maka kalau ikut ODM kan perenungan makan. Bukan untuk bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya untuk menjaga kelangsungan agar tubuh ini tetap sehat dan kuat. Gitu. Dan hari ini Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama telah memberi makanan batin. Batin perlu diberi makan. Agar apa? Agar tetap muncul kesabaran. Agar tetap muncul semangat dalam melakukan kebajikan. Agar pikiran selalu terarah kepada kebajikan. Karena Sang Buddha saat momen asada, kemarin ada yang ikut 3 hari di Borobudur. Asadanya ada yang ikut di Borobudur jalan. Oh ada. Dari Mendut ke Borobudur. Pada momen asada, Guru Agung Buddha memutar roda Dhamma. Pada saat pertama kali ketika Dharma diputar, banyak mereka para bijaksana yang kemudian memperoleh manfaat. Hingga pada Romo, pelenyapan kekotoran batin. Dan pada saat ini kita masih diberi keberuntungan untuk itu. Untuk masih bisa belajar Dhamma. Dan kita lihat saat ini kita telah bersama-sama dalam kebajikan di Wihara Eka Dharma Loka. Ini pun juga menggali ilmu agar terus mau belajar agar menjadi bijaksana. Karena yang utama dalam ajaran Sang Buddha ini selain belajar adalah praktik. Dan ketika roda Dhamma diputar yang pertama kali oleh Guru Agung Buddha di momen asada itu, banyak mereka yang mempraktikkan Dhamma dan banyak mereka yang terbebaskan dari penderitaan. Akan dengan mudah dan sabar mengusir, kemarin saya katakan 3 ternak yang ada di dalam diri kita. Mengikis ya. Ternak apa kemarin Cece? Ayam, ular, sama babi. Ya, kita menangkap ayam tidak bisa buru-buru. Kita memegang ular tidak bisa buru-buru. Ya, termasuk babi. Harus dengan keuletan, harus dengan kesabaran. Oh, ayam pelan-pelan bisa tangkap kemudian dikeluarkan. Termasuk ular juga pegangnya harus pas di lehernya baru dikeluarkan. Babi juga seperti itu. Nah, ketika seseorang sudah mengetahui ajaran dari Sang Buddha, akan sangat mudah untuk dapat mengikis kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Yang intinya ada 3 hal, loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Yang ketika diurai, begitu bisa lebih banyak kekotoran batin. Kalau di Majjhima Nikaya ada 16, secara umum ada 109. Ada keras kepala, keiri hatian, kesombongan, dongkak, kemudian dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis kekotoran batin yang itu dapat kita lenyapkan, itu dapat kita tinggalkan, dapat kita kikis oleh diri kita sendiri. Guru Agung Buddha hanya sebagai penuntun, hanya sebagai penunjuk arah. Seperti ini loh, cara untuk mengikis noda-noda batin, cara untuk mengikis kilesa, kekotoran batin. Demikian. Nah, di dalam tadi disampaikan oleh pemimpin Dhammanyu Sutta,
Dhammanyusuta. Ini adalah khotbah Sang Buddha yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7. Anguttara Nikaya kelompok 7. Yang mana di sini Guru Agung Buddha membabarkan khotbah ini di Sawati, di hutan Cita, Taman Anathapindika. Yang sudah pernah ke India mungkin ini sangat familiar tempat ini. Karena tempat ini sering digunakan oleh Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Nah, di dalam Dhammanyusuta ini, Guru Agung Buddha menguraikan khotbah Dhamma yang berisikan kualitas-kualitas yang bermanfaat yang dipraktikkan oleh seseorang agar seseorang itu dapat memperoleh kegembiraan, kebahagiaan, kemajuan dalam moralitas, serta akan mudah untuk mengikis noda-noda batin, noda-noda ternak yang ada di dalam diri kita, yang tadi disebutkan, disampaikan. Nah, kualitas yang pertama yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha yaitu di sini seseorang yang pertama, seseorang yang memiliki kualitas baik adalah orang yang mengetahui Dhamma. Kalau di dalam Dhammanusati tadi disebutkan Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Guru Agung Buddha yang sebenarnya berada sangat dekat, tak berselang waktu. Ehi pasiko, mengundang untuk dibuktikan. Yang terakhir apa? Mengarah kepada dan dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Ya, kalau dikatakan bijaksana mungkin versinya masing-masing ya. Versi bijaksana seperti apa, bijaksini seperti apa, begitu. Ya, namun ketika mereka yang mengetahui kalimat baik, itu saya katakan bijaksana. Orang yang peduli terhadap kepentingan orang lain, itu saya katakan bijaksana, memiliki kecerdasan. Jadi orang yang tanggap terhadap fenomena, terhadap situasi tertentu, kalau tidak memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, dia tidak melakukan apa-apa. Seperti ini. Oh, ada batu. Ternyata bawa capung. Kepedulian. Kemudian misalkan ada orang yang kesulitan apa begitu. Kemudian orang tersebut tidak menghiraukan, ya itu dikatakan belum bijaksana. Namun ketika ada kepedulian melihat orang lain, oh orang ini membutuhkan bantuan, pertolongan. Ini juga disebut sebagai orang yang telah bijaksana apabila mampu untuk memiliki kemauan untuk bertindak. Jadi yang dikatakan kecerdasan itu bukan secara emosional saja, tetapi kecerdasan secara emosional, spiritual, dan saat ini ada kecerdasan secara daya juang. Setelah digempur oleh elektronik, HP, handphone, dan lain sebagainya, bagaimana generasi anak muda zaman saat ini, daya juangnya. Apabila mereka memiliki daya juang seperti kita semuanya di tahun 70-90-an, berarti ini kecerdasannya bagus. Nah, Dhamma yang sudah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Kualitas baik adalah orang yang mengetahui Dhamma yang sudah dibabarkan oleh Guru Agung Buddha. Nah, kemudian yang kedua adalah seseorang yang mengetahui makna dari Dhamma itu. Makna. Oh, hari ini saya telah membaca parita-parita suci. Apa ya yang ada di dalam parita suci? Nah, kalau hanya dibaca sambil lalu saja, ya sudah. Tidak akan ada manfaat untuk diri kita.
Tapi misalkan kita, saya pernah mendengar khotbah Dhamma dari Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Dewata Sutta misalnya ya. Sang Buddha menguraikan Dhamma terkait dengan pentingnya seseorang menghormati moralitas. Pentingnya seseorang menjadi orang yang mudah dinasihati. Pentingnya seseorang untuk memiliki sahabat yang baik. Direnungkan maknanya dari itu. Menghormati moralitas. Kenapa saya harus menghormati moralitas? Apakah moralitas harus saya sujudi? Kira-kira apa demikian menghormati moralitas? Tidak ya. Bernama Skara itu saya menghormati moralitas. Ada tulisan Pancasila Buddhis, Pancadhamma, saya namaskarai. Kan saya menghormat kepada Pancasila Buddhis, kepada moralitas. Bukan demikian. Ya. Ketika kita mengetahui Dhamma, seseorang perlunya untuk menghormati moralitas. Kita selami maknanya. Maka Dhamma itu dapat diselami oleh para bijaksana ketika mereka mampu mengetahui makna dari Dhamma itu. Coba dengan saya tidak membunuh, saya melakukan kebajikan, memancarkan cinta kasih, saya menolong makhluk yang menderita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di orang lain? Apa yang terjadi di orang yang di luar, di dalam diri kita yang kita tolong? Dan apa yang terjadi kepada diri saya? Oh, ternyata seperti ini ya manfaat dari Dhamma itu. Nah, begitu pula yang seterusnya. Pancadhamma kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Metta, cinta kasih. Kemudian yang kedua ini memiliki penghidupan yang baik dan menjadi dermawan. Santuti, puas terhadap pasangan, puas terhadap yang dimiliki. Kejujuran, ucapan yang bermanfaat, ucapan yang disertai dengan kelemah lembutan, ucapan yang tepat pada waktunya, dan kemudian memiliki kewaspadaan. Coba saya selalu sadar setiap saat. Ketika saya marah, kemudian saya sadar, saya mengendalikan kemarahan saya. Apa yang terjadi? Oh, ternyata luar biasa. Makna dari Dhamma ini dapat mengkondisikan yang awalnya mungkin ketika kita mengikuti kemarahan ini bisa berseteru, yang kemudian akhirnya akan mengkondisikan kita tidak berseteru, memiliki keharmonisan dalam lingkungan kita. Itu terkait dengan moralitas. Kemudian, menjadi orang yang mudah dinasihati. Apakah anak-anak saja yang harus mudah dinasihati? Kadang kan kemudian anak kecil itu, nah jangan main pisau, jangan main api, pisau itu panas, api itu nanti melukai, dan lain sebagainya. Karena saya sudah menjadi emaknya, menjadi ibunya, maka saya nggak mau dinasihati. Ya. Ajaran Sang Buddha bukan seperti itu. Bahkan Sang Buddha ini ketika beliau sudah tercerahkan, ya semua golongan umat manusia, baik itu kecil, remaja, dewasa, maka murid-murid beliau yang mau menerima Dhamma, mau belajar Dhamma, banyak mereka yang tercerahkan. Dan termasuk Rahula pun, Bante Rahula, Samanera Rahula pada waktu itu selalu bertekad, semoga setiap hari saya bisa mendapatkan nasihat sebesar ya cukup banyak juga sih ya, pasir di genggaman saya. Maka Samanera Rahula ini ketika ada nasihat dari Sang Buddha, dari kakeknya, senang banget, senang sekali. Maka di sini kita mengetahui makna. Bagaimana ya rasanya
ketika seseorang mudah dinasihati. Oh, kalau kata guru, setiap orang memiliki zamannya yang berbeda. Setiap zaman memiliki orang yang berbeda. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Itu kadang bolak-balik sih ya. Maksudnya apa? Generasi kita di masa lalu, generasi saat ini mungkin ya ada perbedaan begitu. Namun bagaimana ketika kita menerima nasihat yang diberikan oleh mereka yang lebih muda ataupun yang lebih tua, mau menerima nasihat tersebut. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang maju di dalam praktik dhamma. Orang yang tidak mundur, orang yang maju di dalam praktik dhamma, salah satunya adalah orang yang mudah dinasihati. Ketika kita menilik itu, melihat itu, kita renungkan maknanya. Coba, sekali-sekali saya mudah dinasihati. Apa ya yang akan terjadi ya? Jadi, seperti meneliti, ya. Ehipasiko, mengundang untuk dibuktikan. Coba ajaran Sang Buddha ini seperti apa? Nah, ini maknanya ini direnungkan. Ketika direnungkan, kemudian mengetahui makna itu, kemudian mengetahui kebermanfaatan dhamma ajaran dari Sang Buddha, maka kita akan tumbuh kualitas baik yang ada di dalam diri kita. Yang ini akan sangat mudah untuk yang dikatakan tadi, mengikis noda-noda batin yang ada di dalam diri kita. Kemudian tadi yang ketiga adalah memiliki sahabat baik. Coba kalau saya memiliki sahabat baik seperti saat ini, saling berkumpul bersama dengan orang-orang yang bahasanya apa, sefrekuensi ya. Sefrekuensi mau bersama dalam kebajikan, mau mengulang parita, meditasi sebentar tadi. Kalau hari Sabtu ikut ODM di sini. Kemudian ya melakukan aktivitas bersama. Batinnya senang, kita renungkan. Oh, ternyata punya sahabat baik itu seperti ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha, mengetahui dhamma dan mengetahui makna dari dhamma yang kita pelajari bersama. Dari 84.000 kelompok dhamma, ya kalau kita hafal tidak bisa, namun minimal ketika kita mengetahui makna, oh dhamma ini seperti ini, dhamma ini seperti ini. Ya, ini akan menuntun kita untuk selalu mengarah kepada kebajikan itu sendiri. Dapat mengubah marah menjadi ramah. Dapat mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Dapat mengubah orang yang awalnya pelit, kikir, medit menjadi derma. Inilah ajaran Buddha. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kualitas yang ketiga, mengetahui dirinya sendiri. Nah, ini kadang orang lupa dengan dirinya sendiri. Saya siapa ya? Kalau Bante Utamo, saat ini saya sedang apa ya? Kadang lupa itu, saya siapa? Oh, saya Atasilani Dhammanandini. Sudah cukup itu saja. Kemudian tidak dicek lagi. Ya, tidak dicek lagi. Nah, ini lebih lanjut lagi ajaran Sang Buddha. Mengetahui dirinya sendiri, direnungkan. Apakah saya sudah memiliki moralitas? Apakah saya sudah bermoral? Nah, ini direnungkan. Kemudian yang kedua, apakah saya dermawan? Ini direnungkan, mengetahui. Kemudian yang ketiga, apakah saya sudah memiliki kebijaksanaan? Apakah saya memiliki semangat untuk mengikis kekotoran batin? Nah, ini direnungkan di dalam diri. Ketika
orang tersebut mengenali dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang memiliki moralitas, adalah orang yang dermawan, adalah orang yang memiliki semangat untuk mengikis noda-noda, adalah orang yang mengarahkan kepada kebijaksanaan, maka itu dipertahankan. Dan ini, kualitas ini yang dipuji oleh Sang Buddha. Mampu mengenali dirinya sendiri. Kadang kita itu tidak tahu loh dengan diri kita sendiri. Saya melakukan apapun tergantung orang lain. Ya sudahlah, Cici ngomong apa, saya lakukan. Koko ngomong apa, saya lakukan. Saya tidak tahu mau berbuat. Saya tidak tahu ini baik ataupun buruk. Dia yang seperti. Namun ketika seseorang memiliki kesadaran, memiliki pemahaman terhadap Dhamma, dia akan merenungkan kepada dirinya sendiri yang kemudian dipancarkan ke orang lain. Apa namanya? Kualitas yang ketiga yang diajarkan oleh Guru Agung. Kemudian yang keempat adalah seseorang mengetahui waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk apa? Waktu yang tepat untuk belajar. Saat ini Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama telah memanfaatkan waktunya untuk belajar. Ini baik. Kemudian mengetahui waktu yang tepat untuk bertanya. Tidak menyela orang. Tidak kemudian ketika orang ngomong disela. Ya, ini mengetahui waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat untuk belajar, kapan waktunya yang tepat untuk bertanya, kapan waktunya yang tepat untuk berlatih, dan kapan waktunya yang tepat untuk menyendiri. Berlatih itu berlatih ODM dan lain sebagainya. Kalau menyendiri ya mungkin ketika di rumah ada masa-masanya bersama keluarga, ada masa-masanya ya pengen sendiri di satu ruangan, mau melakukan apa. Nah, itu diketahui kapan waktunya bersama dan kapan waktunya sendiri. Nah, ini merupakan kualitas baik yang perlu dikembangkan. Nah, kemudian yang kelima adalah mengetahui kecukupan. Kecukupan dalam hal apa? Dalam hal apapun. Yang lebih umum adalah dalam hal makan. Oh, kapan waktu yang tepat agar tidak terlalu serakah? Kapan waktunya saya dapat berhenti makan sebelum kekenyangan? Karena terlalu kenyang pun menderita. Terlalu lapar, menderita. Jadi mengetahui kecukupan. Kalau terkait dengan barang-barang kebutuhan, begitu, ya mengetahui kecukupan. Oh, ini cukup dengan apa? Rumah satu belum cukup, ya cukup dua. Ya berkecukupan. Yang intinya adalah bagaimana seseorang lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Dan perlu juga dibedakan lagi. Memang keinginan tanha ini membawa kepada penderitaan. Ketika kita menginginkan, dapat, pengen lagi. Menginginkan, dapat, pengen lagi. Kemarin ada yang datang nggak mengikuti episodenya Doraemon. Yang kemudian ternyata Doraemon akhirnya bisa mandiri. Saya tidak mengikuti sampai Doraemon mandiri. Nah, puncak episode mungkin ya, selesainya Nobita itu sudah tamat. Tidak tahu sudah tamat belum ya, Doraemon? Belum ya. Ya, berada di titik Nobita sudah mandiri. Nah, begitu. Nah, kita perlu untuk membedakan keinginan di sini antara nanti bisa dicek lagi pengertiannya.
antara tanha dan canda. Kalau tanha, keinginan, ini yang mengarahkan kepada selalu ingin tidak puas. Selalu ingin tidak puas seperti halnya kita minum air garam. Kalau kita haus, minum air garam, tambah haus. Haus, minum air garam, tambah haus. Begitu. Punya keinginan, dapat, besok ingin lagi, besok ingin lagi. Dan menyebabkan rumah penuh barang-barang yang itu ternyata barangnya tidak bermanfaat. Mungkin bermanfaat hanya waktu itu. Begitu. Nah, kemudian untuk canda, canda ini adalah keinginan yang baik. Keinginan yang membawa kepada kemajuan batin, kebermanfaatan batin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, saat ini punya tujuan yang baik ke wihara, disertai keinginan tidak? Disertai keinginan. Baik itu keinginan yang muncul dari diri sendiri, baik itu punya anak, saya mau ke wihara, saya ingin ke wihara, ya sudah saya ikut. Saya mau ke wihara, ya sudah saya ikut. Nah, keinginan-keinginan seperti itulah yang merupakan keinginan yang baik, keinginan yang bermanfaat. Seperti Wihara Eka Dharma Loka memberikan kesempatan kepada umat Buddha yang berada di Surabaya yang terjangkau rumahnya untuk mengikuti ODM, One Day Mindfulness. Ketika ada informasi, apakah di sana ada keinginan? Nah, ketika muncul keinginan, ya seperti itu, oh ini adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang bermanfaat. Ya, tidak tahu, saya belum pernah mengikuti ODM. ODM itu seperti apa? Saya juga belum pernah tahu. Saya ingin mengikuti, mencoba. Ya, datang. Itu adalah keinginan yang baik. Seperti Guru Agung Buddha juga. Kenapa beliau akhirnya mampu tercerahkan, bisa tercerahkan oleh beliau sendiri, dan bisa mengajarkan Dhamma. Itu pun juga karena cita-cita beliau. Cita-cita itu keinginan bukan? Keinginan. Saya setelah berjumpa dengan Bante Dipankara, Buddha Dipankara, saya memiliki keinginan, tekad untuk dapat menjadi Buddha. Keinginan. Jadi keinginan-keinginan yang baik ini perlu dikembangkan agar mengkondisikan kita mudah untuk mengikis noda-noda yang di dalam batin kita, dalam batin. Jadi siapa yang bisa dikatakan mengusir lah ya, mengusir ternak-ternak yang ada di dalam diri kita, ya diri kita sendiri. Kalau bahasa umumnya, dalamnya lautan, mudah ditebak, dalamnya hati, siapa yang tahu. Maksudnya apa? Yang bisa merasakan apa? Perasaan sila, membenci, menyukai, begitu ya. Benci, menyukai. Saya sama orang tersebut sudah tidak membenci, saya sudah baik-baik saja kok. Saya sudah aman, sudah bisa ngobrol. Tetapi ternyata masih ada ganjalan di dalam hati. Itu apa? Ya. Ularnya belum sepenuhnya dikeluarkan, dikikis. Ular apa? Kebencian. Begitu. Jadi ketika kita
ya berkumpul dengan orang lain, melihat orang lain ya lebih apa namanya sukses. Bagaimana kita dapat berbahagia melihat kesuksesan orang lain itu dengan benar-benar batin yang wah saya benar-benar bahagia. Jadi mengetahui kecukupan di sini kita tidak kemudian merasakan keiri hatian dengan apa yang telah dimiliki oleh orang lain dan kita tahu antara kebutuhan dan keinginan yang biasa dan keinginan yang baik, keinginan yang tidak baik. Harus bisa membedakan ini. Kalau terkait dengan kebutuhan untuk kenikmatan panca indera, 5 indera, ini adalah tanha. Patut disadaran dengan melakukan kebajikan seperti ini secara terus-menerus, ya ini kita mampu dengan sadar mengeluarkan ayam, babi yang ada di dalam diri kita secara bersama. Nah ini terkait dengan mengetahui kecukupan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kualitas yang selanjutnya mengetahui kumpulan. Kalau orang dulu, kumpulan ini para petapa, para kesatria, seperti itu. Kalau saat ini, ya kumpulan-kumpulan, kita tahu kumpulan baik, kumpulan orang-orang baik, kumpulan orang-orang tidak baik, kumpulan orang-orang yang suka gosip, ada lagi bahasa gaulnya, suka toksik, gitu. Gak tahu apa itu toksik, terlalu keren ya bahasanya. Nah, kemudian yang terakhir, gandengannya adalah mengetahui jenis-jenis orang yang hina atau mulia. Jadi setelah tahu, mengenali kumpulan-kumpulan tersebut, oh ini orangnya gak suka gosip, ini orangnya suka membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Oh ini orangnya cerewet sih, tapi baik kadang gitu. Ini orangnya suka berbohong. Jadi ketika mengetahui kumpulan-kumpulan, yang terakhir adalah mengetahui jenis-jenis orang ini hina atau mulia. Nah, hina atau mulia ini diketahui dari apanya? Dari perbuatannya. Oh, ini adalah orang yang apa namanya mau untuk mengembangkan moralitas, sama dia bijaksana, berkumpul dengan mereka. Oh, ini yang tidak baik. Dia menghindar, melipir begitu. Nah, ini apa namanya dapat dilakukan bukan kita memilih-milih begitu, tetapi memang ketika seseorang itu sudah memiliki kualitas di dalam batinnya, dengan sendirinya akan memilih-milih juga. Gimana? Memilih bukan berarti kita tidak suka dengan orang lain, tetapi memilih karena untuk menjaga kualitas batin kita. Nah, jadi bukan berarti sombong, bukan berarti tidak mau bergaul dengan mereka yang saya katakan tidak bijaksana, begitu bukan. Tetapi hanya bergaul, tapi hanya seperlunya saja. Namun ketika kita sudah mengetahui, oh ini orang ini mulia, orang ini selalu berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, lalu mengarahkan kepada kebajikan. Nah, ini kita dapat sering berkumpul bersamanya. Nah, ini untuk kesehatan batin kita, untuk kemajuan batin kita, dan juga agar untuk dapat memudahkan kita untuk mengikis, menghilangkan noda-noda batin yang ada di dalam diri kita. Nah, ini merupakan 7 hal yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha di dalam Dhammayu Sutta terkait dengan bagaimana seseorang memiliki kualitas baik di dalam dirinya sendiri. Yang mana ketika ketujuh hal ini telah direnungkan oleh para
siswa-siswanya pada saat itu, ya, dan kemudian mereka pun akhirnya juga mempraktikkan dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Mereka sangat bersuka cita atas ajaran yang berbahagia ini, dan mereka berbahagia, bersuka cita setelah khutbah ini disampaikan. Nah, semogalah juga dengan hari ini khutbah Dhamma ini diulang kembali di Wihara Eka Dharma Loka ini, semuanya memperoleh manfaat, semuanya dapat selalu maju di dalam praktik Dhamma, kemudian selalu memiliki kecukupan terhadap apapun itu, selalu mengarah kepada keinginan-keinginan yang baik dan bermanfaat, tahu kapan waktu yang tepat untuk belajar, bertanya, menyendiri, ya, berlatih, dan tahu kapan kita memilih orang ini baik atau tidak baik sehingga bisa berkembang dalam kebajikan. Semoga Dhamma ini bermanfaat untuk perkembangan batin, dan semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan bersama, mengkondisikan semuanya terberkahi kesehatan, kekuatan, kemakmuran, usia panjang, dan selalu berbahagia dalam praktik Dhamma, dan selalu bersemangat dalam praktik Dhamma. Dan semoga para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal, semua makhluk yang berada di tempat ini ataupun di rumah kita masing-masing yang tidak tampak, juga semoga turut bersuka cita atas kebajikan yang telah kita lakukan bersama. Terima kasih. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.